Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa mereka ini adalah Sanima Gen Z, ya. Gen Z. Mereka latihan selama 3 bulan dari nol, ya, sehingga pada hari ini kita melihat selama 3 bulan hasil daripada latihan mereka, dan naskah yang dimainkan adalah salah satu daripada naskah karya Sofiansah atau Yan Bengel yang selama ini biasa berperan sebagai panglima perang. Kenapa anak-anak ini harus kita pentaskan? Karena ini adalah regenerasi pelestarian seni budaya. Ya, Ragamsa ini adalah festival di mana kita menjadikan wadas sebagai ekspresi budaya bagi masyarakat Kota Samarinda, sekaligus juga untuk mendorong ekonomi kreatif. Nah, jadi tempat ini kita jadikan tempat untuk merayakan warisan budaya kita, terutama Kota Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Baginda Sultan cemas akan pudarnya jati diri kerajaan, mempercayakan tugas pelestarian budaya kepada Putri Kumala. Namun, tugas tersebut menimbulkan konflik dan kecemburuan di dalam istana. Kerajaan kembali bersatu demi melestarikan pusaka budaya. Adapun tokoh-tokoh dalam pemeran Sanima kali ini, yaitu adalah yang pertama Putri Kumala, memiliki watak seorang putri mahkota yang mencintai budaya. Lalu tokoh kedua Baginda Sultan Alamsyah. Hari ini Sanima ini mengentaskan tentang bagaimana kita bisa mengentaskan budaya kita. Pementasannya itu, dan tentang festival budaya Ragamsa. Di situ menceritakan antara si panglima perang tidak percaya sama putri bahwasannya dia harus memegang jabatan yang dititahkan oleh raja. Oke, pementasannya di mana ini? Jadi tampilan kita ini di Rumah Adat Budaya Kota Samarinda, Abang. Di Jalan Gadrioning nomor 8 di rumah adatnya ini. Selamat menyaksikan Sandiwara Mamanda Gen Z 2025. Bersama-sama Sanima Pusaka Budaya. Selamat menyaksikan. Ya, jadi hari ini kita sedang melaksanakan satu dari beberapa program kegiatan kita di Dinas Kominfo yang berkaitan dengan kelompok informasi masyarakat. Jadi seni ini termasuk seni Sanima ini adalah bagian daripada binaan kami dari Dinas Kominfo sebagai kelompok informasi masyarakat. Jadi kami mendukung, kami mensupport walaupun kegiatan Diknas, tetapi Kominfo selalu bekerja sama dengan Diknas untuk sama-sama memajukan Kota Samarinda sebagai kota pusat peradaban.
ya, sini kasih tahu. Apa tuh? Kamu tuh ngejagain, tapi ngerumpi. Kamu seringnya aku melihat kamu ngomong sendiri. Hah? Ngomong sendiri? Bersama aja deh. Beta tuh ngomong orang mana aja. Kamu ini ngahantu terus. Oke. Mentari terbit, sinarnya terang. Angin berhembus, membawa suara. Cakep. Laksamana kokoh bagikan baja. Cakep. Siap mengalah melawan raja. Cakep. Beta adalah pengharapan kedua, yang cantik yang cetak membana. Cantik. Karena segini gak usah ngada-ngada deh. Kamu tuh nggak tahu. Coba kamu tanya orang-orang belakang tuh, ada itu yang suka aku. Mereka sih terpaksa aja itu takut lihat kamu. Sudahlah, diam, aku nih belum juga selesai. Oke, lanjutkan. Beta juga bertugas menjaga pintu gerbang istana. Siapapun yang ingin menghadap kepada Baginda Sultan yang mulia harus menghadap dulu kepada Beta. Betul, Anda bagaimana, saudara pengharapan pertama? Ada betulnya, saudariku. Aku dari tadi manjat sana manjat sini, aku yang bersihkan kok kamu sih? Loh, kamu cuma manjat. Beta loh, kolong-kolongnya Beta bersihkan. Ini juga nih, semua Beta bersihkan. Alat musiknya Beta juga yang bersihkan. Kamu sembarangan aja kalau ngomong. Kita ini mau nyanyi nah. Nyanyi apa? Kok nyanyi sih? Sorry pemusik, ini adik saya nih rada-rada. Kita harusnya ngeladun. Sama aja tuh, nyanyi kalau kita. Ngeladun. Itu sama aja tuh. Oh, mau beladun? Iya. Oh, beladun kasih. Tabula sarai serapun. Saudaraku sayang, mulia Raja Mulia. Kalau tak salah, ambil pendek saudaraku. Dipersilakan saudaraku. Kalau tak salah. Benar dong kalau tak salah. Bener dong. Ya kan tak salah katanya tadi. Ya apa? Aku udah sopan musik. Ini kita agak kepanasan nih. Salah bersihin aku tadi, seharusnya otaknya aku bersihin tadi. Aduh, udahlah. Ya udah, karena sebentar lagi para penggawa dan sultan akan memasuki ruang kerajaan. Bagaimana kalau kita berjaga di depan? Mari saudaraku. Baik, saudariku. Burung nuri hinggap di jendela. Budaya kita mulai merana. Layang-layang putus di udara. Hati Beta risau melihat budaya. Wahai para penggawa kerajaan sekalian, Kepada Sultan yang mulia. budaya leluhur kita mulai pudar. Beta ingin budaya ini kita hidupkan kembali. Bukan sekedar hiasan acara seremonial. Tugas ini akan Beta berikan kepada Putri Kumala. Izin Paduka Sultan yang mulia. Ada apa, Panglima Perang?
dari rimba turunlah rusak. Apakah putriku jaga usaha? Badin masak di ladang tua. Tugas ini berat sebatas kata-kata. Beta terima amanah ini, Ayahanda. Bagus putri. Harapan beta sangat besar kepadamu untuk memperkenalkan budaya ini jauh ke seluruh penjuru dunia. Jangan sampai budaya kita terus-terusan berada di dalam kemunduran ini. Laksanakanlah dengan bijaksana. Rangkullah seluruh warga kita, wahai putriku. Ayahanda. Paduka. Ada apa, Adam? Belum ada berita ini. Berita apa lagi, Adam? Cuma dulu nak berkenalan. Wah, silahkan, Adam. Musik, orang nak berjoget ini. Apa aja, yang penting musik. Nama ulun Rizky. Adam tak ganteng kok? Ganteng dari Jonggon, ganteng. Dari mana juga ganteng? Mau perkenalan tuh lihatlah. Nyati kayak nah perkenalan tuh. Ya sudah, silahkan. Pusing. Sudah bang. Udah. Ikam aku berjoget tadi panggung ini kita lawas bulan datang. Pergi ke toko menukar kado. Perginya naik sepeda. Perkenalkan ngaron ulun Haliando. Orang yang paling tampan di Samarinda. Aku bukan dan Haliando di belakang ada. Ya. Burung kutilang, burung kenari, maulah sarang di pohon tinggi. Ayo lestarikan seni tradisi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maulah pondok di pinggir kali, lemah gemulai gadis menari. Sandiwara Mamanda warisan urang-urang bahari. Kita jaga agar tetap lestari. Wahai Hulu Balang, Siap, Paduka Sultan ya. setidaknya engkau hibur lagi lah mereka. Sepertinya mereka sangat senang melihat engkau berpantun seperti itu. Kacau Paduka Sultan yang mulia nih. Karena lawas kisah ini kan lanjut, pantun aja hantaminya. Jadi hari ini para penggawa kerajaan sekalian, beta telah menitahkan kepada kalian semua bahwasanya titah ini telah beta serahkan kepada putri. Hamba dengar, putri cuma ingin pamer di depan rakyat. Mungkin ini jalan pintas menuju tahta. Pengharapan bukan dari sembarangan berdiam. Ikan tuh jaga aja. Itu sama aja itu. Tebing tinggi, banyak semak. Lidah tajam menusuk batin emak. Cukup, jangan kalian tuding-menuding. Ini bukan saatnya mencaci. Berikan putri waktu untuk membuktikan bahwa ia mampu mengemban titah ini. Benar begitu, Kakanda? Benar sekali, Adindaku. Air mata jatuh di dada. Tak ingin budaya hilang sudah. Jika tugas ini kalian anggap beban, beta rela mundur. Wahai penggawa,
sekalian. Daulat keluarga Sultan yang mulia. Harapannya masalah ini tidaklah layak dipertunjukkan di depan rakyat. Beta sudah ingatkan jangan ada perseteruan di dalam Balai Rusari. Beta berharap kepada kalian berdua saling membantu dalam pelestarian budaya, bukan malah bersih tegang menunjukkan hal yang tak elok dipertontonkan di depan penggawa dan rakyat sekalian. Beta sangat berharap kalian mampu lebih bijaksana, dan alangkah baiknya masalah ini kita bahas di belakang saja. Mari para rakyatku. Bujur Paduka Sultan mulia. Mari wahai penggawa kerajaan Loh Maurai sekalian. Daulat Paduka Sultan yang mulia. Iya. Mari. Benar begitu saudariku? Sangat benar itu saudaraku. Aspirasi apa nih? Kami ingin menyampaikan aspirasi para rakyat yang tidak pernah kalian dengar, yaitu adalah bahwa rakyat-rakyat selama ini tidak pernah kalian dengar. Betul tuh saudariku, mereka enak udah dapat gaji, nah kita rakyat makan aja sedikit lah. Nggak percaya sama. Pengharapan satu dan pengharapan dua. Daulat Gubernur Beri beta laporan. gimana tugas kamu hari itu? Gantung dari pagi sampai sore ini. Nah, tugas beta dari ujung utara sampai ujung sana, ya merhatiin aja di sana. Tapi sebelum beta datang ke sana, itu pada lemes-lemes orang-orangnya di sana. Pas beta datang, semangat dan muka beta. Pengharapan dua, beri beta laporan. Laporan apa? Laporan. Nah, sama aja. Bro, tidak ada yang beres kayak kerajaan ini. Kayak aku waktu panglima perang. Aku itu mana? Budaya kada kenal atasan orang. Assalamualaikum, Pak. Pak. Siap. Stop. Siapa namanya, Pak? Belum nggak? Nggih. Barlin. Barlin. Pembubuhan ini Pak biar kenalan dengan baik. Apa yang hendak ditanyakan? Nah, Bapak dari mana? Oh iya. Nah, kita kawan kita tahu kan. Oh iya. Ya, nama saya Barlin Hadikusuma. Saya kalau tinggalnya di Jalan Wapsalani, kalau kantornya di Jalan Biola nomor 4A di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mulai apa kan? Dari sini. Oke. Oke, kita dulu. Bapak bilang hari Pak. Kamu baik udah juga tadi bohong kalau baik. Kamu kok, masuk kalah, makasih kalah. Terima
kasih. Kawalan, ingat. Nah, lanjut. Dari kejauhan, beta dengar ada ribut-ribut di Balisari. Ada apa sebenarnya? Kami dari tadi siapa mau dari? Ikam. Aku ini Tuhan tau lah. Oh, bangar aku bukan ikam. Ada terima bangar aku. Siap, Nah, kayak itu. Tarik bangar aku minta. Ada masalah apa nih tadi? kami kesini menyampaikan para aspirasi rakyat selama ini. Apa aspirasi rakyat? Bahwa rakyat selama ini tidak pernah didengar oleh keluarga kerajaan. Hah? Keluarga kerajaan dengar tau? Ini mesti kuping muaan. Sudah tipu-tipu Bisa apa lagi? Saya juga saudari saya ini sama datang sini ada perlu untuk menyampaikan saat langsung kepada Baginda. Aspirasi yang Yaitu adalah kurangnya sembako di pinggiran desa sana dan tidak pernah dilibatkan dalam acara-acara budaya kerajaan. Nah, ini waktu Panglima nih pasti. Karena semua dilibatkan dalam acara-acara kerajaan. Nah, ini Panglima nih. Sembako kan mau diberi? Iya, bujur. Wah, korupsi Panglima nih. Duit bang? Duit? Gak ada, diajak kosong. Wah, berarti Panglima nih. Dasar. Enak. Pian kada boleh masuk. Karena ulun sampaikan langsung kepada Sultan yang mulia. Ada orang itu keluarkan doang. Ya. Musik. Pengharapan satu, pengharapan dua. Ada apa? Begini, ampun tuanku Panglima Perang. Jadi begini, para rakyat ini hendak masuk ke dalam Balirung Sari, malahan di dalam sedang ada rapat penting. Kenapa bisa para rakyat ini masuk dalam Balirung Sari? Itu kita tidak tahu. Saudari saya yang di depan. Bagaimana bisa kami tidak tahu? Karena beta menjaga di ujung situ. Sementara kan rakyat masuk ke sini. Bukankah Anda sekarang berada di sini? Nah, yang tadi tempat di situ panas tuh. Untuk para rakyat, apa keperluan para rakyat ini masuk ke dalam Balirung Sari? Kami ingin menyatakan aspirasi kami sebagai rakyat yang tidak pernah didengar oleh kerajaan. Apakah sudah menyampaikan kepada para pengguna? Itu belum, karena mereka juga tidak menyuruh kami. Loh, mana ada? Jelas-jelas kita sudah nyuruh. Langsung sampaikan saja di sini. Tapi mereka tetap kekeh ingin masuk ke dalam Balirung Sari. Kalau begitu, apa aspirasi kalian? Kenapa sampai ingin memaksa masuk ke dalam Balirung Sari? Kami para rakyat ingin dilibatkan dalam acara-acara budaya kerajaan. Cuma itu saja? Kami juga ingin mendapatkan sembako lebih. Tidak kasihankah Panglima kepada rakyat-rakyat di bawah sana? Para pengharapan, daerah mana itu? Kenapa bisa tidak dapat sembako? Mohon maaf Panglima, beta tidak tahu. Tapi tadi katanya Balang itu Panglima katanya korupsi. Sejak kapan? Bujur kata Balang. Balang datang ke sini kan tadi? Ya. Berlaporan? Udah. Kemananya? Ke dia. Dia siapa? Siapa ya? Itu juga bukan nih. Coba saudari kok. Belum juga kan tahu. Orang tadi cuma ngomong mau laporan. Apa itu? Enggak tahu ulun. Langit kelabu menjelang petang. Kami dengar kabar yang datang. Kami mendengar, kami sebagai rakyat tidak mau hanya jadi penonton. Benar begitu saudariku? Sangat benar itu saudariku.
Ulun adalah warga bernama Desi, wakil rakyat membawa suara. Tidak pernah didengar oleh keluarga kerajaan. Bujur tuh saudariku, kami para rakyat ingin dilibatkan dalam acara-acara budaya kerajaan yang besar. Bukan hanya datang dan menonton rumput tumbuh di jalan desa. Para pengharapan, tetap bawa mereka pergi dari sini. Siap Tuanku Panabrak. Kenapa Putri selalu membela mereka? Putri tidak membela mereka. Putri hanya kasihan pada rakyat. Mereka datang dari perdesaan, hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka. Kalau hanya ingin menyampaikan aspirasi, tidak harus memaksa masuk. Ya, tapi Panglima tidak harus memarahi mereka. Kalau tidak begitu, aturan mana yang akan dipatuhi? Tidak ada. Warga juga butuh ketegasan, Tuan Putri. Tidak semuanya warga akan patuh dengan kata-kata bagus. Apalagi setelah mendengar Putri mendapatkan titah dari Baginda Sultan yang mulia akan penyebaran budaya. Beta sangat tidak terima. Kenapa? Kenapa Panglima tidak terima? Padahal itu sudah diturunkan pada Putri. Ayahanda sudah percaya pada Putri bahwa Putri bisa menjalankan titah dari Ayahanda. Tidak bisa, Tuan Putri. Penyebaran budaya tidak segampang omongan Putri bilang. Banyak usaha, banyak juga orang yang akan pergi untuk menjalankan tugas tersebut, bukan seorang diri. Justru itu, Panglima harusnya membantu Putri, bukan malah ingin mengambil titah ini. Apakah ini tugas Panglima? Dan begitu, serahkan saja kepada Beta. Beta laki-laki, Beta punya banyak kesukaan. Beta juga bisa menyebarkan seluruh budaya dengan cepat. Tidak seperti Tuan Putri yang lemah lembut. Tidak bisa. Para warga juga butuh ketegasan. Walaupun Putri seorang wanita, tapi Putri yakin Putri bisa menjalankan titah dari Ayahanda. Putri tidak akan mengasih titah ini pada Panglima. Saya tidak yakin akan hal itu, Tuan Putri. Karena saya melihat sendiri bahwa Tuan Putri itu terlalu lemah. Tidak seperti orang-orang yang akan kekuatannya sementara. Bisa saja mereka menyebarkan budaya secara cepat. Karena banyaknya pasukan mereka punya. Banyaknya orang. Putri akan menjalankan titah ini semampu Putri. Putri akan menyiapkan strategis. Kalau cuma strategis biasa, itu apa? Saya bisa bikin strategis yang lebih bagus lagi daripada Tuan Putri. Karena saya bakal berani. Saya bisa membuat strategis apapun. Intinya, Putri tidak akan mengasih titah ini pada Panglima. Mau bagaimanapun, Ayahanda sudah memberi titah ini pada Putri. Putri harus menjalankan titah ini. Harus menunjukkan kepada Ayahanda jika Putri bisa. Kalau Putri memang bisa, kenapa tidak coba sendiri? Apakah bisa? Akan Putri coba sendiri. Panglima tidak usah membantu Putri. Jadi
Wahai Panglima Perang. Baik, Paman Wazir. Putri Kumala tidak bermaksud buruk. Namun, mengapa engkau sangat-sangat menolak jikalau Putri Kumala yang mengemban titah dari Paduka Sultan? Tapi Pamanda tahu sendiri, Tuan Putri itu terlalu lemah. Dia tidak akan mampu seorang diri. Wahai Panglima yang gagah perkasa, pikirkanlah sekali lagi, apakah tolak ukur kekuatan bisa menjadi power utama untuk menjalankan tugas terutama yang harusnya diemban dengan cinta. Tetapi Paman Wazir, tetap saja, kalau hanya seorang diri dengan strategi sendiri, tidak akan bisa merangkul banyak orang. Wahai Panglima Perang, dinginkanlah hati engkau, berpikirkanlah sekali lagi. Sesungguhnya engkau adalah prajurit kita, engkau adalah kapten dari prajurit kita yang memegang pedang untuk melindungi dan juga menjadi tangan kanan Paduka Sultan yang mulia, melindungi kerajaan Wah Maurai. Apakah engkau mau menolak titah tersebut dan malah berlangsung balik menyerang Paduka Sultan? Ingat, wahai Panglima Perang, Putri Kumala adalah penerus takhta. Paduka Sultan memberikan titah ini untuk menguji. Ingat, wahai Panglima, dinginkanlah kepala engkau dan pikirkan lagi. Sesungguhnya Putri ingin engkau untuk membantu Putri Kumala menjalankan titah dari Paduka Sultan yang mulia. Tapi Pamanda, lihat sendiri kan, dia ngotot. Sungai Mahakam airnya dalam, riak mengalun membawa ketentraman. Beta hadir memberi salam. Pamanda Wazir kerajaan bernama Iksan. Wahai Panglima Perang, wahai Putri Kumala, tidak ada baiknya jikalau kita bertengkar di depan istana. Perjalanan kita ke Balai Rumsari untuk menyelesaikan masalah budaya. Ingat, mata elang tajam menatap, bijak datang dari hati yang mantap. Wahai anak bangsa, budaya akan mati bila kita saling menyakiti. Maka dari itu, marilah kita duduk, dudukkan hati, tenangkan pikiran, dan mari kita dengarkan hati. Apa yang kau bilang ada benarnya. Maafkanlah beta yang salah dan panas kepala ini, Pamanda. Putri juga minta maaf, Bapak Wazir. Tak tidak seharusnya Putri menontonkan perilaku Putri yang tadi. Maaf, Putri terbawa emosi. Sudah, tidak apa. Masalah yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Mari kita petik pelajarannya dan mari kita sampaikan kabar berita gembira ini kepada Baginda Sultan yang mulia bahwa kalian berdua sudah berdamai hati. Rakit hanyut di sungai dalam. Putri itu terlalu idealis dalam hal malam. Batu tajam di pinggir rawa. Beta sadar Putri itu lebih bijaksana. Putri, maafkanlah beta. Beta bersalah. Beta akan bantu Tuan Putri untuk menyebarkan budaya dengan seluruh kekuatan pasukan yang beta punya di seluruh penjuru negeri agar cepat mencapai tujuan apa yang diinginkan Baginda Sultan yang mulia. Baik, Panglima. Pelita kecil di dalam gua, walau kecil tetap bercahaya. Beta bukan pemimpin yang sempurna, tapi beta yakin bersama kita bisa menghidupkan kembali jiwa negeri. Baiklah, kalian berdua sudah bermaafan. Dan mari kita bawa berita ini kepada Baginda Sultan yang mulia.
Wahai para penggawa kerajaan Lopaurai sekalian, Daulat Tuan Sultan yang mulia. Apa yang akan kalian laporkan kepada beta? Ampun tuanku Paduka Sultan yang mulia. Kuampuni engkau, Komandan Wazir. Silahkan. Beta membawa kabar bahwa Panglima Perang dan Putri Kumala sudah berdamai. Kemudian kami membawa berita buruk, yaitu pangan dari negeri pelosok selatan sedang menipis dan bagian barat sedang mengalami kemiskinan. Sekian, wahai Paduka Sultan yang mulia. Terima kasih, Komandan Wazir. Wahai Panglima Perangku, Daulat Tuan Sultan. sampaikan laporanmu. Prajurit di seluruh penjuru semuanya aman terkendali dan siap membantu Tuan Putri untuk menyebarkan budaya. Dan untuk para warga yang sedang mengalami kesulitan, beta akan secepatnya mengusahakan itu cepat selesai dan agar aman bagi Sultan yang mulia. Bagus kalau begitu, wahai Panglima Perangku. Lekaslah engkau laksanakan apa yang menjadi kekurangan dari warga kita. Segera sampaikan pasukan pangan. Jangan sampai mereka terlalu lama kelaparan. Dan mengenai berita engkau telah bersedia untuk membantu Tuan Putri, membuat beta sangat bahagia. Sebab jika engkau terus bermasalah dengan Putri, maka pada siapa lagi pusaka budaya ini akan dilanjutkan dan diteruskan. Beta sebagai raja dari kerajaan Loh Maura ini merasa sangat bangga dan sangat senang karena ini adalah awal dari pembangkitannya kebudayaan kita ini. Hari ini kerajaan kita tidaklah menang karena kekuatan, tapi karena kebersamaan. Pucuk ilalang menari di tiup angin. Kebersamaan adalah kekuatan yang tak mungkin dikalahkan. Kebersamaan ini harus kita bangun sampai akhir hayat kita dan mengabdikan diri kepada kerajaan ini untuk selalu mengembangkan pusaka budaya. Ampun tuanku Paduka Sultan. Ada apa, Komandan Wazir? Izinkan hamba untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada para penggawa, rakyat, dan juga para penonton sekalian. Silakan, Komandan Wazir. Baik tuanku Paduka Sultan yang mulia. Dari pusaka leluhur yang suci, kita wariskan cinta sejati. Budaya hidup di dalam hati. Mari jaga, mari hayati. Wahai para penggawa kerajaan Loh Maura sekalian, Daulat Tuan Sultan yang mulia. marilah bersama-sama kita tutup pentas kali ini dan kita ucapkan sumpah setia kita kepada kerajaan Loh Maura. Kami bersumpah menjaga pusaka budaya Loh Maura dengan cinta, dengan jiwa selalu. Rasa sawar jenang bapak hari
kami bergurau sambil bernyanyi, menenangkan lagu adat tradisi. Bola tembakku sampai wayang ini. Coba lihat sedangkan anak bini, hati limai berjalan selap tinggi. Bebek sedang begitu berhabangan, baju baru bajunya berpinjaman. Lain pula sedangkan anak laki, ngatu malam pulangnya dini hari. Gasa salawar nyenang bapak bahari, di perokok-rokok kawan dimintai. Lalunya lalang sini lalu hadapan urang, tegak kesuluh mahakam berterbangan. Gepak ke kiwa, gepak ke kanan, berkunjungan sampai terjadi kebetulan jangan bosan mendengar lagu ini, kami berdendang sambil bernyanyi, menyanyikan lagu adat tradisi. Bola tembak itu sampai wayang ini.